Biksu itu meletakkan semua uangnya di atas meja begitu ia memasuki kasino. Dealer memutar roda roulette di meja permainan. Bola mulai berputar dan setelah beberapa pantulan yang tajam, bola mendarat tepat pada nomor taruhan biksu itu, yaitu 22. Senyum lega muncul di wajahnya saat dealer meletakkan kemenangan di depannya. Tak disangka, hanya dalam satu putaran, biksu itu telah menggandakan taruhan $100 sebanyak 35 kali. Namun alih-alih menarik uangnya, ia membawa chipnya ke meja dengan peluang lebih tinggi di mana mereka bermain blackjack. Keberuntungannya tetap sangat baik, dan ia dengan cepat mengumpulkan ratusan ribu dolar. Baru setelah mencapai 1 juta, ia memutuskan untuk berhenti. Pada saat itu, kasino mulai curiga dan mengirim Lisa untuk menyelidiki latar belakangnya. Jika mereka menemukan kecurangan, biksu itu akan langsung dihapus dari permainan. Namun biksu itu segera menyadari maksud Lisa untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Ia bangkit dan mendekati mesin slot. Setelah menekan tombol, ia menyatukan tangannya dalam doa yang khusyuk. Lisa menyaksikan adegan ini dengan rasa jijik. Lagi pula, jika doa berhasil, pasti banyak orang tidak akan kehilangan rumah mereka karena berjudi. Saat itu juga, gulungan mesin berhenti berputar dan 3 simbol identik sejajar, memberikan biksu jackpot langka sebesar $100.000 Amerika Serikat. Staf kasino terkejut. Mereka yakin biksu itu pasti curang dan mulai memantau setiap gerakannya melalui pengawasan, berharap dapat mengungkap trik yang digunakannya. Namun secara tak terduga, biksu itu segera mendapatkan jackpot lain, seolah sengaja mengejek kasino. Pemilik kasino menyaksikan semuanya dengan kebingungan, tak mengerti metode biksu itu. Namun ia tahu, jika biksu itu terus berjudi, ia akan kehilangan semuanya, bahkan pakaian dalamnya. Pemilik memerintahkan staf kasino untuk mengantar biksu itu ke ruang pribadi, dan menuntut agar ia mengakui taktik kecurangannya. Biksu itu mengklaim semuanya adalah berkah Buddha. Pemilik berpikir, berani-beraninya membuat alasan. Ia tidak percaya sepatah kata pun dari biksu itu. Namun tanpa bukti, ia tidak bisa memaksa, apalagi demi reputasi kasino. Ia memperingatkan biksu itu untuk tidak pernah kembali. Begitu biksu itu meninggalkan ruang pribadi, Lisa mendekati pemilik dan mengklaim bahwa ia memiliki cara untuk memenangkan kembali semua uang dari biksu itu. Melihat kepercayaan diri Lisa, bos setuju untuk membiarkannya mencoba. Lisa mengejar biksu itu, tersenyum manis, dan secara palsu mengklaim bahwa ia sangat mengagumi kemampuan berjudi biksu itu. Ia mengundangnya untuk bergabung dalam permainan high stakes paling eksklusif di kasino. Senyum licik muncul di wajah biksu itu. Sebagai seorang veteran berpengalaman, ia memahami bahwa ini adalah cara kasino menunjukkan rasa tidak hormat. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran pada pemilik kasino. Maka biksu itu menerima undangan Lisa. Dipandu olehnya, biksu itu mendekati meja high stakes. Lisa dengan bijak menyarankan agar ia tetap bertaruh pada peluang genap merah atau hitam sampai ia lebih memahami aturan permainan. Dengan begitu, meski kalah, kerugiannya tidak terlalu besar. Namun biksu itu sama sekali mengabaikan saran tersebut. Ia langsung meletakkan $1 juta yang ia menangkan. Lebih parah lagi, ia memilih taruhan dengan peluang tertinggi, yaitu 35-1. Jika ia kalah, ia akan kehilangan semuanya. Jika menang, pemilik kasino akan berhutang $35 juta Amerika Serikat kepadanya. Taruhan sebesar itu membuat bahkan pemilik kasino menjadi gugup. Ia khawatir biksu itu mungkin melakukan keajaiban lain yang bisa membuat kasino bangkrut. Oleh karena itu, bos hanya bisa diam-diam memberi isyarat kepada dealer untuk mengatur permainan agar biksu itu kalah.